Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Lintang Cahyati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh pendidikan, yaitu Paulo Freire, serta pemikiran dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil biografi Paulo Freire. Paulo Freire adalah seorang tokoh pendidikan asal Brazil sekaligus teoretikus pendidikan yang berpengaruh di dunia. Ia lahir di Recife, Brazil, tanggal 19 September tahun 1921 dan meninggal di Sao Paulo, Brazil, tanggal 2 Mei 1997 pada umur 75 tahun akibat serangan jantung. Freire lahir dari sebuah keluarga kelas menengah di Recife. Namun, ia langsung mengalami kemiskinan dan kelaparan pada masa depresi besar tahun 1929. Suatu pengalaman yang membentuk keprihatinan dan kepeduliannya terhadap kaum miskin, serta ikut membangun pandangan dunia pendidikannya yang khas. Dalam menempuh pendidikannya, ia belajar di Universitas Recife pada tahun 1943 sebagai mahasiswa hukum. Tetapi ia juga mempelajari filsafat, lebih lagi fenomenologi dan psikologi bahasa. Meskipun ia lulus sebagai ahli hukum, ia tidak pernah benar-benar praktik dalam bidang tersebut. Sebaliknya, ia bekerja sebagai seorang guru di sekolah menengah dan mengajar bahasa Portugis. Pada tahun 1944, ia menikah dengan Elza Maya Costa de Oliveira, seorang guru yang menjadi rekannya. Mereka berdua bekerja bersama selama hidupnya dan memiliki 5 anak. Pada tahun 1961, beliau diangkat sebagai direktur dari Departemen Perluasan Budaya dari Universitas Recife. Tahun 1969, beliau menjadi profesor tamu di Harvard University. Tahun 1980 sampai 1986, beliau bertindak sebagai penyelia proyek melek huruf dewasa. Tahun 1986, Paulo diangkat menjadi sekretaris pendidikan Sao Paulo. Paulo Freire memiliki beberapa penghargaan. Yang pertama, penghargaan Raja Baudouin atau Belgia untuk pembangunan internasional. Yang kedua, penghargaan bagi pendidik Kristen terkemuka bersama istrinya yaitu Elza. Yang ketiga, penghargaan UNESCO tahun 1986 untuk pendidikan untuk perdamaian. Pendidikan merupakan usaha untuk membebaskan manusia, sedangkan pendidikan menurut Paulo Freire merupakan usaha untuk mengembalikan fungsi pendidikan sebagai alat untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketertindasan atau bisa disebut dengan usaha untuk memanusiakan manusia. Manusia adalah makhluk praksis, yakni makhluk yang dapat beraksi dan berefleksi dengan menggunakan pikirannya. Pendidikan dengan pendekatan kemanusiaan sering diidentikan dengan pembebasan, yakni pembebasan dari hal-hal yang tidak manusiawi. Jadi, untuk mewujudkan pendidikan yang memanusiakan manusia, dibutuhkan suatu pendidikan yang membebaskan dari unsur-unsur humanisasi. Humanisasi tersebut bukan hanya menandai seseorang yang kemanusiaannya telah dirampas, melainkan dengan cara yang berlainan menandai pihak yang telah merampas kemanusiaan itu, dan merupakan pembengkokan cita-cita
untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Konsep pendidikan Freire berpijak pada penghargaan terhadap manusia. Ia menempatkan pendidik dan peserta didik sebagai subjek dalam proses pendidikan, karena mereka memiliki kedudukan yang sejajar. Pendidikan adalah kegiatan belajar bersama antara pendidik dan peserta didik dengan perantara dunia oleh objek-objek yang dapat dikenal. Pendidikan tidak lagi sekedar pengajaran, namun dialog antara para peserta didik dan pendidik yang juga belajar. Keduanya bertanggung jawab bersama atas proses pencapaian. Hal ini merupakan sebuah penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia. Pendidikan bukan lagi proses transfer ilmu pengetahuan, sebab keduanya sama-sama dalam suasana dialogis, membuka cakrawala realita dunia. Hakikat pendidikan Paulo diarahkan atas pandangannya terhadap manusia dan dunia. Pendidikan harus berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri, serta memiliki kesadaran dan berpotensi sebagai man of action untuk mengubah dunianya. Pendidikan adalah instrumen untuk membebaskan manusia supaya mampu mewujudkan potensinya. Oleh karena itu, pendidikan memainkan peranan strategis untuk membawa manusia kepada kehidupan yang bermartabat dan berkualitas. Sayangnya, gambaran pendidikan secara umum masih jauh dari ideal. Sebagian besar sekolah, di Indonesia khususnya, hanya berfokus pada target kuantitatif yang bisa diukur, seperti misalnya harus lulus mata pelajaran dengan nilai tertentu, mendapatkan trofi, dan lain sebagainya. Padahal, model pendidikan seperti ini jelas menimbulkan efek yang buruk bagi peserta didik. Menurut Paulo, dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas, pada tahun 1994, model pendidikan yang semacam itu ia sebut sebagai banking education, alias pendidikan gaya bank. Dalam pendidikan perbankan, peserta didik hanya diberikan ilmu secara satu arah, dengan tujuan mendapatkan nilai kuantitatif yang dituju. Praktik pendidikan hanya dipahami sebatas sarana pewarisan ilmu. Pendidikan tidak dipahami sebagai transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang lebih menekankan pada proses pendewasaan pemikiran dan mengartikan belajar sebagai proses memaknai dan mengkritisi realitas sosial yang ada di lingkungan sekitar. Bukan hanya mencari ijazah dengan nilai yang tinggi maupun sebagai sarana meningkatkan status sosial. Dalam konsep pendidikan gaya bank, pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap diri berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Pendidikan gaya bank inilah yang menjadi alat untuk menindas kesadaran akan realitas yang sejati dan menyebabkan seseorang menjadi pasif dan menerima begitu saja keberadaannya. Pendidikan gaya ini tidak akan mendorong peserta didik untuk secara kritis mempertimbangkan realitas. Peserta didik hanya akan menjadi penerima yang pasif dari realitas yang diberikan tanpa pernah bisa mempertanyakan kebenaran atau kebergunaan realitas yang diajarkan kepada dirinya. Yang disebut keberhasilan dalam metode ini adalah ketika peserta didik dapat menghafalkan dengan baik semua pengetahuan yang telah didepositokan ke dalam dirinya. Sekian dari saya. Apabila ada kritik dan saran, bisa ditambahkan melalui komentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.